teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Sama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama di Komisi Remaja. Meskipun ibadah kami dalam bentuk online, namun kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah kami, sehingga membuat kami semakin hari menjadi remaja yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Kita boleh hidup sampai hari ini semuanya karena Tuhan Yesus yang terus menyertai kehidupan kita. Karena itu mari saat ini kita memuji Tuhan lewat pujian, semua karena anugerah-Nya.
Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Teman-teman, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Amos. Dalam persiapan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom kepada seluruh sahabat, sobat remaja yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan.
Kita boleh jumpa kembali di dalam pembinaan iman melalui ibadah online Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Bagaimana kabarnya? Masih semangat di dalam belajar secara online? Biarlah kekuatan semangat tetap terus dari Tuhan. Kalau kita belajar pelajaran sekolah aja kita harus semangat. Apalagi ketika kita belajar tentang firman Tuhan. Saya berharap tentu para sobat remaja boleh menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita boleh memulai perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya semua yang terjadi di dalam kehidupan kami, ada di masa kami aktif, berkumpul, bergaul, ada masa di mana kami harus tenang, diam di rumah, belajar. Semua adalah karena kebaikan dari Tuhan. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami boleh merenungkan satu makna yang indah, yaitu bagaimana menjadi anak terang, menjadi terang yang merupakan firman yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh memahami, boleh mengerti, dan boleh menjadikan firman Tuhan sebagai bagian daripada gaya hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, para sobat remaja, pada saat itu Yesus boleh dikatakan sudah mulai banyak pengikut. Banyak orang yang mencari dia. Dan Yesus juga sudah menentukan 12 murid yang boleh dikatakan nanti akan menjadi para rasulnya. Nah, lalu apa yang Yesus lakukan adalah melakukan pembinaan baik kepada murid maupun juga kepada para pengikut, dan tentu saja hal ini menarik hati banyak orang yang ingin belajar tentang makna kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam Matius pasal 5, 6, 7 itu adalah sebetulnya satu bagian seri pembinaan iman yang dilakukan oleh Yesus. Ya tentu saja bukan sejam 2 jam, tapi itu bisa berhari-hari. Lalu kemudian para murid merangkumnya menjadi sebuah seri pemberitaan firman Tuhan yang disebut dengan khotbah di bukit. Nah, ada yang menarik ya dari nats yang kita baca yang satu ini, yang kebetulan juga memang kita mau pelajari bersama-sama. Dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Begitu ya, kamu adalah terang dunia. Waktu saya masih SD, di sekolah minggu, begitu ya. Suatu hari saya pernah dapat ayat hafalan ini, kamu adalah terang dunia. Lalu kemudian lausenya bilang, kata kamu itu dicoret, diganti dengan nama saya. Begitu ya, saya langsung dengan sukacita saya tulis, Amos adalah terang dunia. Nah, saya berharap teman-teman juga seperti itu ya. Silakan, boleh kata kamu itu dicoret lalu diganti dengan nama pribadi. Kenapa? Karena ini adalah kata-kata yang penting,
Firman daripada Yesus sendiri yang langsung memeteraikan para sobat remaja bahwa kamu bukan orang sembarangan. Kamu bukan orang murahan. Kamu bukan orang biasa-biasa saja. Tetapi kamu adalah terang dunia. Satu nama yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada para murid waktu itu. Dan tentu saja nama yang Yesus berikan sebagai terang dunia itu tetap berlaku sampai sekarang ketika kita boleh menjadi pengikut-pengikut Yesus. Nah, sebetulnya ada apa sih? Kenapa Yesus menyebut para murid-murid itu sebagai terang dunia? Ya tentu ada alasan, ada tujuan, bahkan juga ada keterlibatan hati daripada Yesus Kristus yang penuh kasih kepada para murid-muridnya. Nah sebetulnya ini juga prinsipnya sama ya, seperti ketika orang tua kita memberi kita nama. Misalnya kamu namanya Gyoklan. Oh Gyoklan itu artinya adalah sebuah batu permata yang indah. Atau misalnya dan dikasih nama kamu Meli. Meli itu artinya apa? Seorang perempuan yang cantik, bukan saja fisik tetapi juga karakter dan hati ya. Jadi memang sebetulnya ketika Yesus menyebut para murid itu adalah terang dunia, Yesus sedang memberikan sebuah jati diri ya. Memberikan sebuah jati diri. Nah, ada seorang filsuf, seorang sastrawan ya. Namanya William Shakespeare. Dia bilang gini, what is name? Apa artinya sebuah nama? Ya bagi orang-orang tertentu mungkin nama itu ya sekedar nama, sekedar label begitu ya. Tapi sebetulnya bagi orang-orang tertentu tergantung kita memaknai nama yang orang tua berikan. Nama itu juga mengandung sebuah harapan, sebuah nilai, sebuah keinginan, bahkan juga sesuatu yang sangat mulia, begitu kan ya. Saya ambil contoh, saya punya teman di Tasik ya. Dulu orang tuanya sangat susah sekali. Lalu teman saya ini oleh orang tuanya dikasih nama Liu Wanchen. Wah, nama yang keren ya, Liu Wanchen. Itu artinya apa? Artinya uang yang melimpah. Percaya tidak percaya menurut orang tuanya gitu ya. Sekarang teman saya Liu Wanchen ini betul-betul menjadi seorang yang sangat kaya raya. Tapi tentunya bukan cuma sekedar nama. Saya lihat juga teman saya Liu Wanchen ini adalah seorang yang rajin menabung, bekerja keras dan dia dengan hikmat menggunakan uangnya sehingga akhirnya juga dia pun terus mengalami peningkatan, penambahan atau diberkati Tuhan luar biasa. Nah, ini ada sebuah cerita lelucon ya, lelucon. Ini humor, nggak usah terlalu diambil serius begitu ya. Diceritakan di sebuah suku Indian. Nah, suku Indian ini punya kebiasaan suka memberikan nama anaknya yang lahir tuh aneh-aneh, begitu kan ya. Itu karena tentu ada sejarahnya. Nah, sebetulnya bukan hanya suku Indian, masih banyak suku-suku di Indonesia yang suka memberi nama juga aneh-aneh, begitu kan ya. Nah, suatu kali seorang anak bertanya begini, Papa, itu kenapa sih kakak yang paling besar dikasih nama Petir Menggelegar? Keren banget namanya. Oh iya nak, kata bapaknya si kepala suku ini ya. Dulu waktu ibumu melahirkan dia, kakakmu, itu tiba-tiba ada petir begitu. Dan ibumu kaget, anaknya langsung keluar sebelum dukun datang. Jadi disebut Petir Menggelegar. Itu kakak yang nomor 2 kenapa dikasih nama Beruang Merah? Kata si anak kecil ini ya. Oh iya dik, dulu waktu ibumu melahirkan kakakmu itu, kampung kita tuh diserang oleh seekor beruang merah yang ganas. Kebetulan di kampung waktu itu bapak nggak ada, jadi ibu cuma sendiri dalam keadaan hamil berjuang melahirkan kakakmu itu sambil bertarung lawan beruang. Hebat kan? Makanya disebut nama Beruang Merah, begitu kan ya. Lalu kemudian si bapaknya mulai curiga. Nak, dari tadi kamu kenapa sih nanya nama terus? Emang sebetulnya ada apa dengan kamu leher jerapah? Begitu ya. Jadi rupanya anak yang ketiga namanya leher jerapah. Kenapa itu ya? Dan rupanya karena salah nama akhirnya si anak itu menjadi bahan bulian. Nah tentu saja Yesus tahu.
Waktu dia memberikan jati diri buat para pengikutnya, dia ingin para pengikutnya sebagai pengikut Kristus memiliki kebanggaan, memiliki harga diri, memiliki suatu sukacita. Oleh sebab itu Yesus gak akan sembarangan kasih nama. Dia kasih nama kepada para pengikutnya jati diri, kamu adalah terang dunia. Nah ini artinya apa? Pada saat Yesus memberi nama, itu di dalamnya ada perasaan kasih, ada sukacita, ada harapan daripada Yesus untuk para murid-murid dan pengikutnya. Sehingga Yesus memberikan nama itu terang dunia. Ya, satu nama yang sangat indah, satu nama yang sangat luar biasa. Nah lalu yang kedua bahwa ketika Yesus memberikan nama istilah kepada para muridnya terang dunia, kamu adalah terang, itu Yesus punya harapan. Harapannya apa? Harapannya begini. Ketika seorang tua memberikan nama kepada anaknya, begitu kan ya. Biasanya namanya suka ngikutin nama papa. Misalnya gini ya, papanya namanya titik, begitu kan ya. Lalu ada nama belakangnya. Lalu kita dikasih nama papa kita atau marga papa kita gitu ya. Itu ada harapan, harapannya apa? Paling tidak sifat kita, karakter kita, perilaku kita itu bisa menyerupai, mirip dengan orang tua kita. Yang tentunya membawa nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik, begitu kan ya. Nah, Yesus menyebut kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena Yesus ingin kita pengikut Yesus, para sobat remaja harus menjadi seperti Kristus. Yesus sendiri menyebut dirinya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Kemudian di dalam Yohanes pasal 9 ayat 5 menyebut dirinya adalah terang dunia. Maka paling tidak kita pengikut Yesus harus bisa menjadi terang dunia. Memang terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Dia adalah sumber kebenaran, dia adalah sumber hikmat, dia adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Lalu apakah kita terang? Tentunya tidak. Kita ini hanya memantulkan, merefleksikan, menggambarkan keberadaan Yesus. Ya, karena kan Yesus tidak ada selamanya di bumi. Ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia kembali kepada Bapa di surga, dia memerintah dunia ini. Lalu kita yang ada di dunia ini boleh menjadi Kristus kecil. Sebagaimana Kristus adalah terang dunia yang membawa kebenaran, maka kita pun harus bisa menjadi terang dunia yang mencerminkan, menggambarkan, mewakili kehadiran Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, dulu saya waktu melayani di remaja ada sebuah kisah ya, seorang anak kembar cantik, Rere dan Riri, begitu ya. Ini nggak tahu kenapa Rere dan Riri dari mereka kembar, muka mirip, hampir kita nggak bisa bedain, tapi kok nggak pernah akur, berantem melulu kerjanya ini dua, begitu ya, dan bersaing melulu, sehingga kita kalau salah ngomong, Riri kamu luar biasa hari ini pelayanannya, itu si Rere pasti ngambek, begitu kan ya, nggak boleh terbalik. Nah, rupanya yang terjadi, Riri merasa orang tuanya, mama papanya lebih sayang Rere. Rere merasa bahwa orang tuanya lebih sayang Riri. Lalu bagaimana sikap teman-temannya? Begitu ya. Nah rupanya kita membentuk dua kelompok. Ya, dua kelompok, yang satu temannya Riri berusaha memberikan nasihat yang baik. Bukan begitu Riri. Mama kamu juga papa kamu pasti sayang Riri. Nggak mungkin lah, apalagi kalian berdua cantik, penuh bakat, dan hati kamu luar biasa baik bagi Tuhan. Pasti mereka juga sayang. Nah temannya si Rere juga begitu. Kita memberikan satu spirit, satu dorongan untuk mereka akhirnya bisa saling menerima satu dengan yang lain. Begitu ya. Nah oleh sebab itu dikatakan demikian di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Tetapi pergaulan yang baik itu bisa membangun satu sikap, satu mental, satu tujuan hidup yang baik.
Nah, kalau kita mau menjadi terang dunia sebagai pengikut Kristus, ayo sobat remaja, kita jangan membentuk kelompok eksklusif. Kita jangan membentuk diskriminasi. Tapi mari kita bersama-sama membangun sebuah persekutuan yang indah, persahabatan yang luar biasa, tulus, sehingga siapapun orang-orang yang nanti Tuhan kirim masuk di dalam geng kita, di dalam persahabatan kita, mereka justru boleh menemukan satu pergaulan yang baik dan akhirnya mereka itu bisa mengenal Tuhan, mereka bisa mengasihi Tuhan, bahkan bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Dari mana? Dari keteladanan sikap hidup teman-teman semua yang membentuk satu pergaulan yang baik. Amsal 17 ayat 17 mengatakan demikian. Sahabat menaruh kasih pada setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesusahan. Nah, sobat Kristus, sobat remaja, kalian punya banyak teman di sekolah, dimanapun. Perhatikan mereka. Mereka yang susah, mereka yang kesedihan, mereka yang kesepian, mereka yang putus asa, matematik yang gak pernah bagus-bagus, mereka juga yang merasa tidak punya teman. Disitulah Yesus Kristus memberikan satu tujuan hidup buat kita. Masuk ke mereka, rangkul, jadilah sahabat yang baik. Sehingga akhirnya mereka boleh mengenal Kristus. Maka kamu sudah menjadi terang dunia bagi sahabat-sahabatmu. Begitu ya. Nah, lalu juga terang dunia di sini yang Yesus maksudkan adalah bukan cuma sekedar simbol atau nama, tapi juga menjadi sebuah gaya hidup. Ya, di ayat 14 dikatakan bahwa yang namanya terang dunia atau lentera pada waktu itu ya. Kita sampai sekarang belum ada listrik waktu itu ya. Disebut lentera, terang dunia itu ya. Itu tentunya bukan satu benda yang untuk disembunyikan. Makanya tidak ditaruh di bawah gantang, ditutupi, tidak. Tapi sengaja ditaruh di kaki Dian, artinya seperti kayak tripod begitu ya. Ditaruh supaya apa? Supaya semua menjadi terang. Nah, oleh sebab itu, waktu Yesus mengatakan kamu terang dunia, Yesus sengaja tidak akan menutupi hidup kamu dalam arti disembunyikan. Tapi Yesus ingin kamu bersinar, kamu terbuka, kamu dilihat orang, dan kamu boleh menjadi berkat. Kalau kita mau jadi terang dunia, justru Yesus mau kita banyak bergaul, banyak bersahabat. Supaya apa? Supaya kita boleh terus belajar jadi berkat. Yang pintar matematika, jangan gaulnya sama matematika aja dong. Sekali-sekali bergaul sama yang gak pintar matematika. Begitu. Yang punya kepandaian main basket, berenang gitu ya. Ajarin teman-temannya yang gak bisa berenang, gak bisa basket. Supaya mereka juga merasakan satu persahabatan yang sejati. Dan akhirnya mereka juga boleh menjadi sebuah tim yang indah. Ya. Nah, sekali lagi dikatakan, kamu adalah terang dunia. Ingat, sebagai terang dunia, kita wajib menjaga nama baik nama Tuhan. Kenapa? Karena di dalam istilah terang dunia ada unsur Injil, berita sukacita. Kita ini siapa? Kita ini orang berdosa, dirangkul oleh Yesus, diterima oleh Yesus, ditebus, dijadikan anak-anaknya. Lalu setelah selesai bagaimana? Itu sebetulnya ada berita sukacita. Yuk kita cari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka kita boleh bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah terang dunia. Yuk, jadilah terang dunia, jadilah berkat, jadilah terus murid Yesus Kristus yang setia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan sobat remaja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah identitas kami sebagai seorang Kristen menjadi terang dunia di tangan Yesus Kristus. Itu boleh menjadi identitas yang paling berarti buat kami. Sehingga kami punya kebanggaan yang benar. Kami punya sukacita yang sungguh-sungguh. Bahkan kami punya tujuan hidup yang mulia. Karena kami adalah pantulan, cerminan daripada Yesus Kristus sendiri, terang dunia yang sejati. Mari Tuhan pakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, sobat remaja, Tuhan memberkati. Amin.
Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon mengucapkan terima kasih kepada Pak Amos yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Amos sehingga boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, saat ini kita akan menutup persekutuan remaja kita pada hari ini. Karena itu mari kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik teman-teman, ibadah kita sudah sampai di penghujung. Mari kita berdoa untuk menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh melakukan ibadah remaja. Semua boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan, kami boleh setiap hari menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua Komisi Remaja Kalam Kudus Ambon damai sejahtera. Amin. Baik, nah teman-teman, ada dua pengumuman yang Pak Marlon ingin sampaikan. Yang paling pertama, sekali lagi, kalau teman-teman mau memberikan persembahan, teman-teman bisa menggabungkan persembahan teman-teman dengan persembahan yang nanti mama dan papa mau kasih. Digabungkan di situ ya. Jadi kalau mama dan papa mau kasih persembahan, teman-teman boleh bilang, Ma, Pa, saya juga mau kasih persembahan. Numpang di persembahan mama dan papa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah teman-teman, minggu depan kita masih dalam bentuk ibadah online via YouTube. Pak Marlon berharap tetap semangat, jangan loyo, jangan patah semangat gitu ya. Kemudian teman-teman juga sekarang masih sekolah toh. Nah kalau di sekolah, Pak Marlon juga tahu sekolah di rumah. Karena sekolah online, tetap semangat, tetap serius, jadi berkat meskipun sekolah secara online. Nah,
Dimanapun teman-teman berada, semoga Tuhan menyertai kita terus. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.